Pagi ini saya bersama Pak Joni Prihatin. Ini adalah guru pembina organisasi siswa intrasekolah. Kemudian bersama Amelia Tulan, ini adalah ketua OSIS SMK Negeri 3 Bojonegoro. Saya ingin tahu OSIS itu apa, kemudian programnya apa, dan seterusnya. Maka hari ini saya datangkan Pak Joni untuk bisa menyampaikan, nanti juga ditambah informasi dari Amelia. Begini Pak Joni, di sekolah kita kan ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Siapa sih yang boleh menjadi pengurus OSIS itu Pak Joni? Siap. Kualifikasi yang bisa menjadi pengurus OSIS ataupun ketua OSIS di sekolah, semua punya hak untuk bisa dicalonkan menjadi ketua OSIS. Karena OSIS di sekolah itu adalah sebagai tempat pembelajaran bagi siswa atau siswi untuk belajar berorganisasi. Jadi dalam skup sekolah semua punya hak untuk bisa menerima atau belajar berorganisasi agar nanti saat hidup di masyarakat minimal punya pengalaman untuk mengelola sebuah kegiatan atau sebuah organisasi. Terima kasih Pak Joni. Jadi semua siswa intinya bahwa pengurus OSIS itu bisa dijabat oleh semua siswa SMK 3. Kalau dari sekolah yang lain, misalkan SMK negeri yang lain ingin jadi pengurus OSIS SMK 3 bisa apa enggak ini? Tidak bisa Pak, karena sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi kita mengelola siswa kita sendiri agar bisa belajar di tempatnya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita mengambil dari siswa dari sekolah lain. Ini yang harus tahu bahwa OSIS, organisasi siswa intra itu maksudnya bahwa itu di lingkungan dalam sekolah. Jadi tidak mungkin anggotanya dari sekolah lain, tidak mungkin pengurusnya dari lain. Sekolah kita kan memiliki murid atau siswa itu sekitar 1.300. Dan semuanya kalau kepingin jadi pengurus OSIS kan repot. Berarti kan harus ada syarat-syaratnya Pak Joni. Bagaimana syaratnya atau prosesnya lah untuk bisa menjadi pengurus itu bagaimana? Untuk proses penjaringan kita mengadakan istilahnya survei yang dilakukan oleh pengurus OSIS yang lama. Jadi mencari kader-kader itu ditawarkan kepada mereka siapa yang berminat untuk menjadi pengurus OSIS. Dari penjaringan itu kemudian kita kumpulkan, kita adakan semacam pengarahan bagaimana nanti jadi pengurus OSIS itu bagaimana, harus bagaimana, sehingga mereka tahu minimal punya wawasan bagaimana nanti saat menjadi pengurus. Seperti itu. Proses pemilihannya ini Amelia kan ketua ya? Iya. Pengalamannya dulu bisa dipilih menjadi ketua itu bagaimana? Atau prosesnya kok bisa terpilih itu loh, bagaimana? Itu kita harus menyampaikan visi misi dulunya Pak. Menyampaikan visi misinya dulu, ya terus? Terus kita itu mengambil visi misi dan setelah kita menyoblos. Ada pemilunya berarti? Ada Pak. Berarti di sekolah ini ada pembelajaran demokrasinya melalui kegiatan OSIS ini. Bahwa OSIS itu adalah perwakilan daripada semua siswa, semua boleh memilih. Bapak Ibu guru juga ikut memilih? Ikut memilih. Ikut memilih juga. Inilah pelajaran demokrasi nyata di sekolah kita. Bahwa semua mempunyai hak, semua mempunyai kewajiban untuk menentukan kehidupan organisasi. Ya, saya mau tanya dulu ini. Jadi ketua OSIS dulu visi misinya apa? Visi misinya ingin menjadikan SMK 3 itu menjadi lebih yang baik Pak. Alhamdulillah. Terus setelah menjadi ketua OSIS apa yang dilakukan? Setelah menjadi ketua OSIS yang telah dilakukan itu pengennya saya kan kayak gini. SMK 3 itu kan kayak dulunya kurang baik gitu loh Pak. Image-nya kurang baik. Ya, terus saya membuat kayak gini. Saya kedepannya ingin membuat SMK 3 itu menjadi lebih kreatif, terus lebih giat lagi, biar murid-murid itu kayak apa namanya Pak, bisa kayak lebih giat gitu loh pelajarannya. Kan banyak anak-anak yang kayak bolos sekolah gitu Pak. Kayak bajunya juga kurang rapi biasanya.
dari penampilannya juga. Iya, terima kasih. Ini adalah semangatnya Ketua OSIS yang bagus sekali. Jadi pengurus OSIS itu adalah tauladan bagi teman-temannya. Kalau pengurus OSISnya bagus, sehingga bisa dicontoh oleh teman-temannya. Dan pengurus OSIS juga bisa menyampaikan program-program yang harus dilakukan agar apa? Pengurus OSIS bisa mengelola organisasinya, menumbuhkan bakat dan minatnya anak-anak lebih baik lagi. Kemudian untuk kegiatan OSIS Pak Joni, pengurus OSIS itu kan sudah mempunyai sekretariat ya. Ya, nanti sebentar lagi juga akan pindah ke sekretariat yang baru. Apakah pengurus OSIS itu juga sering ke sekretariatnya untuk rapat dan sebagainya gitu? Alhamdulillah sampai saat ini mereka proaktif, artinya tanpa disuruh atau diperintah, dengan sukarela mereka datang ke kantornya untuk sekedar barangkali diskusi untuk menyiapkan dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan oleh pengurus. Terima kasih ini. Saya kemarin kan juga ngelihat bahwa pada Ramadan itu ya, pengurus OSIS itu kan bagi-bagi takjil dan macam-macam itu. Apakah itu salah satu programnya dari OSIS? Iya Pak. Itu termasuk program apa itu? Iya kayak gitu. Program dalam kayak itu bidang itu loh Pak. Bidang sosial. Keagamaan sosial. Nah, saya kepinginnya nanti memang seperti itu, bahwa OSIS itu tidak hanya berkiprah di dalam sekolah saja, tetapi juga bisa mengabdikan diri kepada masyarakat sekitar. Misalkan kalau ada bencana, kalau alhamdulillah di Bojonegoro tidak ada bencana, misalkan ada banjir, macam-macam, maka melalui OSIS lah kegiatan sosial itu didorong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Anak-anak harus selalu belajar bahwa hidup ini harus saling bantu-membantu. Yang kelebihan kita harus membantu yang kekurangan. Yang sedang tertimpa musibah ya harus kita bantu agar diringankan musibahnya, kan begitu ya. Nah, kemudian kepada Amelia, ini nanti kan sebentar lagi juga harus reorganisasi toh? Iya. Amelia sudah menjabat berapa tahun? 1 periode. 1 tahun ya, 1 periode kan pengurus OSIS itu jangka waktunya 1 periode gitu ya. Nah, itu harus ganti. Kapan direncanakan akan ada reorganisasi? Secepatnya Pak. Secepatnya. Jadi nanti setelah anak-anak sudah masuk kembali ke sekolah, maka akan segera dilakukan reorganisasi. Dan tentu pengurus OSIS yang lama harus memberikan pengalamannya kepada OSIS yang baru. Cuman tahun akhir ini kita memang sedang menghadapi pandemi, sehingga OSIS pun terdampak kegiatannya. Karena lebih banyak belajar di rumah ya Mil ya. Sehingga organisasi di sekolah kadang-kadang tidak bisa dijalankan dengan baik. Saya ingin minta sarannya kepada Amelia untuk kegiatan OSIS ke depan. Kira-kira apa sih yang harus disampaikan kepada sekolah ini agar OSISnya bisa lebih bagus lagi? Yang terutama itu kayak tanggung jawabnya Pak. Tanggung jawab. Karena di sini kan banyak anak OSIS yang tidak kayak mempunyai tanggung jawab gitu loh Pak. Mereka mencalonkan tetapi dia tidak mempunyai tanggung jawab. Kayak biasanya kan kita kumpulan. Kita kumpulan tuh banyak sekali yang tidak datang. Nah, jadi kan mereka dulu gini, kalau mereka daftar itu kan dari dirinya diri sendiri. Bukan dari orang lain. Nah, terus tanggung jawabnya mereka itu di mana gitu. Tidak ada kesadaran dari mereka diri sendiri. Berarti nanti pembelajarannya harus diarahkan kepada pembentukan karakter, utamanya tanggung jawab. Bahwa anak-anak itu harus mempunyai tanggung jawab karena dia sudah memilih atau sudah mau menjadi ini, harus dilaksanakan dengan baik. Bagus sekali. Jadi itulah nanti ke depan yang harus kita lakukan di sekolah ini di dalam pembinaan kepada anak-anak. Bahwa berorganisasi itu membutuhkan komitmen. Bahwa menjadi pengurus itu adalah pelayan bagi temannya. Kalau sudah menjadi pengurus ya otomatis harus seikhlas-ikhlasnya menjalankan kegiatan itu. Seperti itu ya, Emilia. Nah, kemudian ini Amelia. Saat ini SMK 3 itu sedang berusaha untuk memperbaiki lingkungan sekolah. Dari yang biasanya gersang, sekarang sudah mulai hijau. Yang biasanya kotor, sekarang sudah mulai bersih. Menurut Amelia, apakah itu penting kita lakukan perbaikan lingkungan itu untuk sekolah? Penting banget Pak. Kenapa?
Karena kan kayak sekarang masa pandemi seperti ini, kita harus lebih kayak bersih gitu loh Pak, mencuci tangan terus kayak hidup bersih. iya, kalau lingkungan kayak kotor itu nanti kan banyak kayak anak murid-murid tuh, oh sekolahnya ini kok kayak gini kotor banget Kumuh gitu ya. Ya kayak nggak bisa bagus gitu loh Pak, maksudnya nggak bisa rapi lah Iya. gitu. Amelia sudah pernah keliling sekolah ini? Ke belakang sana? Sudah Pak. Lihat apa perubahannya? Ya banyak banget perubahan dari kayak lapangan, terus kayak ada apanya itu tempat-tempat untuk Gazebo. organisasi OSIS, pramuka gitu Pak, kan ada banyak. Itu tujuan kita, sekolah ini kita fasilitasi untuk anak-anak itu bisa refreshing itu setelah pembelajaran. Biasanya istirahat di dalam kelas, habis itu masuk kelas lagi, pelajaran lagi, tidak keluar kelas. Saya kepinginnya bahwa anak-anak itu setelah istirahat atau pada waktu jam istirahat itu tidak di dalam kelas, tapi di luar kelas. Makanya sekolah itu berusaha untuk memfasilitasi itu dengan membuat taman, dengan membuat gazebo. Diperbanyak itu tujuannya agar anak-anak itu bisa refreshing. Apakah Amelia sudah memanfaatkan gazebo yang di belakang, taman belakang? Sudah Pak, kemarin kita mencoba gazebo di belakang untuk kayak kumpulan itu loh Pak, kumpulan untuk rapat kecil. Itu bagus sekali. Berarti dengan menyiapkan lingkungan yang lebih baik, prestasi anaknya lebih baik. Prestasi apa ya? Minimal Amelia sudah prestasi di dalam berorganisasi. Orang berorganisasi itu perlu curah pendapat, perlu tukar pikiran, dan itu perlu ada tempatnya yang nyaman, tempatnya yang sejuk, yang indah, maka semuanya akan bisa menyampaikan informasi dengan baik. Terima kasih untuk Amelia. Mungkin ada tambahan Pak Joni untuk ke depan anak-anak yang baru ini terkait dengan kegiatan organisasi siswa ke depan, bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Basuki. Jadi untuk ke depan, karena ini masih dalam masa pandemi, dan itu semua harus dilaksanakan dengan secara virtual, barangkali yang perlu ditumbuhkan ke anak-anak adalah perhatian dengan sekolahnya. Artinya karena mereka sudah memilih di SMK 3, secara otomatis perhatiannya harus dicurahkan ke sekolah. Jadi sudah tidak lagi di main-main gitu ya, sekolah SMP atau MTS-nya yang dulu. Jadi kita tetap berharap meskipun dalam masa pandemi tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih Pak Joni. Jadi anak-anakku, siswa baru SMK 3, kalian semua sudah menjadi anggota OSIS. Kalau yang kepingin jadi pengurus OSIS, siapkan diri kalian. Suatu saat nanti Amelia akan melakukan reorganisasi dan kalian semua mempunyai kesempatan. Karena menjadi pengurus OSIS tentu ada kelebihannya. Yang pertama, punya kesempatan untuk berorganisasi. Yang kedua, punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pun harus belajar. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Amelia, selamat pagi. Selamat pagi.